Karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi pembahasan ilmiah yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Karya ilmiah ditulis berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Berikut ini ada beberapa tujuan utama dari karya tulis ilmiah yang perlu diketahui, yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian sebagai wahana buat melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah yang sudah ditulis diharapkan jadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, jadi nggak cuma jadi konsumen ilmu pengetahuan, tapi juga mampu jadi penghasilan produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. Struktur karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian, seperti judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Karya ilmiah juga dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui kajian-kajian dan penelitian-penelitian sosiologi. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis terhadap masalah atau topik yang diteliti yang dikaitkan dengan teori yang ada. Secara umum, artikel ilmiah termasuk karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah lainnya. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Kertas kerja biasanya dipresentasikan dalam seminar atau konferensi. Paper adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau analisis terhadap suatu topik tertentu. Paper biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau disajikan dalam konferensi ilmiah. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis biasanya berisi hasil penelitian yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor. Disertasi biasanya berisi hasil penelitian yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan tesis. Apa itu abstrak? Abstrak adalah komponen penting dalam karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran penelitian kepada para penguji atau pembaca. Keberadaan abstrak terletak di halaman awal setelah cover dan terdiri dari 250 hingga 400 kata. Ciri-ciri abstrak. Yang pertama, abstrak bersifat menyeluruh dan mewakili keseluruhan isi judul. Abstrak menggunakan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Yang kedua, tanpa komentar dari pembuatnya, hanya berisi apa yang diterangkan dalam karya tulis ilmiah. 3. Terletak di awal sebagai penyedia informasi dari karya ilmiah. Isi abstrak terdiri dari 250 sampai dengan 400 kata atau kurang. Keempat, tidak mengandung kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, dan tabel. Kelima, di bawah abstrak tercantum kata-kata kunci untuk mengindeks karya ilmiah. Bentuk paragraf. Ketika menulis abstrak, kamu harus menggunakan kalimat yang efektif. Ya, alias ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Karena bisa dibilang abstrak merupakan kesan pertama dari sebuah karya ilmiah. Kalau tulisanmu bertele-tele, pastinya pembaca malas untuk membuka halaman selanjutnya kan?
Penyintesan dalam karya ilmiah mungkin merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah yang mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyintesisan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca tulisan orang lain, baik yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, tabloid, maupun internet yang bertemali dengan topik yang digarapnya. Yang kedua, mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari berbagai sumber yang bertemali dengan pokok kebahasaan. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai catatan tersebut dalam buku catatan, logbook, atau ditulis di komputer dengan file tertentu. Yang keempat, mengkelompokkan berbagai informasi tersebut berdasarkan sub-subtopik bahasan. Yang kelima, mensortir dan mengurutkan berbagai informasi tersebut sesuai dengan peta pikir atau kerangka tulisan yang akan disusun. Yang keenam, menciptakan pengetahuan baru melalui pemaduan beberapa bahan bacaan dari berbagai penulisan lainnya dalam bentuk paragraf.